Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa kami Kau perkenankan untuk tinggal di dalam hati Yesus, untuk bersatu dengan Yesus, untuk menghayati kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami boleh ada di dalam hati, sehingga kami selalu Kau bimbing, Kau tuntun menjalankan kehendak. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, gereja perdana, gereja awali, berhadapan dengan realitas bahwa mereka menghadapi problem-problem yang muncul karena jumlah banyak, karena tradisi-tradisi dan budaya-budaya, termasuk yang disebut soal sunat. Sunat bagi orang Yahudi sudah membekas. Jadi sunat itu mau menunjukkan bahwa mereka masuk dalam lingkungan keluarga Allah. Mereka masuk dalam perjanjian. Jadi untuk masuk dalam kehidupan Allah, mereka harus mulai dengan sunat itu. Dan ini menjadi tradisi yang lama sekali, ya, menjadi tanda bahwa bangsa Israel adalah umat Allah, dan Allah Israel adalah Allahnya, Yahweh adalah Allahnya orang Israel. Perjanjian inilah yang ditandai dengan sunat. Dan ketika orang Kristen yang percaya pada Yesus mewartakan kabar gembira kepada orang Yahudi, tidak ada masalah. Tapi ketika berhadapan dengan orang non-Yahudi yang berbahasa Yunani atau bahasa lain yang mau menjadi Kristen, mereka semacam dipaksa untuk disunat dulu, untuk mengikuti hukum-hukum Israel. Nah, disinilah tampil Paulus dan Barnabas sebagai orang asing, dalam tanda petik orang yang tidak punya tradisi Yahudi yang kuat, bahwa kabar gembira tidak hanya kepada orang Yahudi yang disunat, juga kepada orang yang tidak disunat, orang Yunani, orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Nah, ada satu yang menarik bagi kita. Inilah kekuatan gereja Katolik. Ketika mereka menghadapi problem itu, mereka membawa problem ini kepada para rasul, kepada otoritas yang berhak menentukan dan mendiskusikan dan menentukannya. Inilah yang kita sebut otoritas para rasul. Maka hari ini problem sunat itu yang bagi kita tidak terlalu penting, tapi bagi mereka pada waktu itu sungguh-sungguh sangat esensial dan sangat penting. Maka mereka membawa problem itu kepada para rasul. Nah, besok kita akan membaca bagaimana para rasul mendiskusikan, berdebat, berdiskusi, mengungkapkan pendapat dan seterusnya. Lalu ini penting. Ya, nah, gereja kita, otoritas gereja kita ada pada paus dan kolegialitas para uskup untuk menentukan problem-problem yang muncul di permukaan. Ya, yang sekarang ini bisa muncul banyak hal tentang LGBT, tentang pastor yang boleh wanita dan seterusnya. Ini hak dari magisterium, kita sebut begitu. Kalau tidak, ini akan menimbulkan perpecahan-perpecahan di seluruh gereja. Ya, maka gereja lah yang akan menentukan, magisterium lah yang menentukan, yang punya hak otoritas. Nah, apa yang terjadi ketika orang tidak taat kepada otoritas? Maka ada perpecahan. Kita bisa melihat ada 30.000 gereja-gereja Kristen Protestan dengan berbagai denominasinya. Begitu luas. Mana yang benar? Dan itulah yang membuat Keith Nister, seorang Protestan yang kemudian kembali masuk ke gereja Katolik, bukan kembali bertobat menjadi orang Katolik, karena dia tidak ingin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Otoritas ada di dalam magisterium, dalam kuasa gereja. Karena itulah gereja Katolik tetap satu. Ya, meskipun sekarang kita bisa melihat, kalau Anda cermati di podcast yang internasional bahasa Inggris, banyak orang yang mengecam paus dan seterusnya. Tapi bagi kita, Anda semua tetap percaya kepada gereja, kepada Kristus, kepada otoritas gereja dan kepada magisterium. Jangan pernah lepas dari itu. Sebab kalau Anda lepas, Anda akan menjadi seperti Yudas Iskariot yang selalu menyimpang keluar dari keluar dari kerangka gereja Katolik. Nah, disitulah peranan
para rasul, peranan Petrus yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Mungkin kita tidak cocok dengan gereja, mungkin kita marah pada gereja, mungkin kita marah pada anggota gereja, pada pastor, para imam, para suster, para awam yang hidupnya mungkin saja, tapi tetap dalam kerangka gereja Katolik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat kenapa kita harus tetap dalam kerangka gereja Katolik. Disitulah Yesus mengatakan pokok anggur. Yesus menggambarkan pokok anggur itu gereja, ya. Jadi Kristus pokok anggur itu. Gereja harus ya berada tinggal di dalam pokok anggur itu. Ya. Apapun juga kalau tinggal dalam pokok anggur itu akan berbuah banyak. Demikian juga ketika mungkin dalam tanda petik gereja menjadi jauh dari Kristus atau menyimpang dari Kristus, tetap ada dialog, tetap ada komunikasi, tetap ada sinode, tetap ada pertemuan yang dalam zaman ini gereja pertemuan para uskup dan seluruh dunia sinodal, kebersatuan, kekuatan gereja kita ya dalam satu kekuatan, dalam satu penghargaan satu sama lain di dalam gereja Katolik. Meskipun ada banyak pertentangan, ada banyak perbedaan, tetap dalam satu kesatuan. Ya. Nah, jadi para saudaraku terkasih, mari kita tinggal di dalam pokok anggur. Sekali lagi, tinggal dalam pokok anggur itu artinya tinggal di dalam kebersatuan dengan Kristus. Ada banyak cara. Ya. Kita tidak boleh melepaskan diri, dan itulah gereja Protestan yang melepaskan diri dari gereja, dari induknya, sehingga terjadi banyak sekali pertengkaran, perselisihan, perbedaan yang membuat mereka berpisah. Tapi gereja Katolik tetap bersandar pada Kristus dalam gereja yang bersandar pada Paulus pertama, Petrus dan pengganti Rasul Petrus. Semoga kita di dalam gereja Katolik tetap yakin, tetap kuat, dan tetap mau tinggal di dalam Kristus dan berusaha di dalam Kristus. Itulah sakramen-sakramen. Begitu banyak kebiasaan tradisi-tradisi yang luar biasa di dalam gereja Katolik. Semoga Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita selalu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.